Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas situasi politik yang lagi viral-viralnya ya, yaitu penangkapan Hasto Kristianto oleh KPK. Apakah Hasto ini memicu krisis politik di Indonesia? Mari kita lihat ya. Jadi, setelah menahan Hasto Kristianto, langkah-langkah selanjutnya bisa menentukan arah politik Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Saya bikin tiga kemungkinan skenario besar yang bisa terjadi ya. Satu, skenario pertama, eskalasi konflik. Jadi konfliknya meningkat, Indonesia menuju kepada krisis politik. Jika PDIP memilih jalan konfrontasi penuh, maka kita bisa melihat eskalasi konflik politik yang serius. Dan mereka itu sudah sangat berpengalaman ya, dalam jalan konfrontasi itu mereka tuh udah berpengalaman gitu. Bagaimana eskalasi itu akan bisa terjadi kalau PDIP melawan dengan mobilisasi massa. Jadi, jika PDIP menganggap penangkapan Hasto ini sebagai ancaman eksistensial, mereka bisa memobilisasi pendukungnya untuk demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bali, karena ini menjadi pusatnya mereka kan, dan itu akan dilakukan oleh mereka kalau memang skenario pertama ini jalan. Maka jika situasi semakin panas, bisa terjadi bentrokan antara aparat dan pendukung PDIP. Serangan balik PDIP melalui parlemen. PDIP masih memiliki kekuatan besar di DPR loh. Mereka bisa menggunakan parlemen untuk menghambat kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo jika mereka merasa dikepung dan terancam. DPR bisa menjadi medan pertempuran legislasi yang panas, mirip dengan bagaimana oposisi di era SBY dulu, yang sering menggagalkan kebijakan pemerintah. Kemudian, Jokowi semakin terpojok dan dipaksa memilih sisi mana. Jika eskalasi berlanjut, Jokowi akan dipaksa untuk menentukan posisinya. Apakah dia akan tetap dekat dengan Prabowo atau mulai mendekati kembali PDIP? Jika Jokowi terlalu dekat dengan Prabowo, Megawati bisa memutus hubungan secara total dan menjadikan Jokowi sebagai musuh utama. Berikutnya, potensi intervensi asing. Jika konflik ini semakin dalam, negara-negara asing seperti US dan China bisa mulai memainkan peran dalam memengaruhi politik Indonesia. Lobby internasional bisa masuk untuk mendukung salah satu kubu. Nah, konsekuensi dari eskalasi ini terjadilah ketidakstabilan politik dan ekonomi. Potensi konflik horizontal antara pendukung PDIP dan pemerintahan Presiden Prabowo. Bisa terjadi reshuffle besar-besaran dalam pemerintahan sebelum Prabowo benar-benar stabil ya kekuasaannya. Itu skenario yang pertama, eskalasi politik meningkat. Skenario kedua, PDIP main aman. PDIP-nya main moderate, tawar-menawar. Ada rekonsiliasi politik yang terjadi. Ini terjadi kalau PDIP merasa tidak siap untuk perang terbuka, maka mereka bisa memilih opsi jalur diplomasi dan negosiasi. Bagaimana PDIP bisa bernegosiasi? Kita prediksi ya. Jadi mereka mencari jalan tengah dengan Prabowo. Jika Prabowo ingin pemerintahan stabil, dia bisa memberikan posisi strategis kepada PDIP sebagai imbalan untuk meredam konflik. Misalnya, PDIP bisa mendapatkan jatah kursi menteri tambahan atau peran penting di DPR untuk menenangkan situasi, untuk calm down situasi ya. Nah, Jokowi ini dalam skenario yang kedua ini bisa punya peran unik jadi mediator antara PDIP dan Prabowo. Jadi Jokowi ini kan sekarang di kubunya Prabowo. Maka untuk membuat sebuah moderasi, maka Jokowi itu bisa jadi mediator karena dia kan mantan orang PDIP kan, orang yang dibesarkan di PDIP kan, mantan pejabat partai kan.
Bukan pejabat partai, petugas partai kan, artinya dia bisa menjadi mediator sesungguhnya. Jika Jokowi tidak ingin kehilangan dukungan PDIP, maka dia mau ngambil peran sebagai mediator itu dan cari kompromi politik. Ini bisa menjadi solusi damai untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Terus mengalihkan fokus pada pemilu 2029. Jadi energinya PDIP itu dipakai karena terlalu lemah untuk melawan sekarang, maka mereka bisa pakai energi mereka untuk fokus pada strategi jangka panjang untuk memenangkan pemilu 2029. Mereka bisa mulai membangun kembali jaringan dan mendekati partai-partai lain untuk membentuk aliansi baru. Nah, konsekuensi dari rekonsiliasi ini, maka pemerintahan baru akan lebih stabil. Jadi ini sebenarnya menguntungkan ya kalau Presiden Prabowo mau rekonsiliasi dengan PDIP ya untuk pemerintahan dan untuk negara. Karena PDIP tetap memiliki kekuatan dalam pemerintahan, meskipun dalam posisi tawar yang saat ini lebih lemah ya. Dan konflik bisa mereda tanpa menyebabkan sebuah krisis yang besar-besaran. Sekarang, skenario yang ketiga nih. Jokowi ini skenario yang konyol tapi mungkin terjadi ya, yaitu apa? Jokowi membangun kekuatan baru, meninggalkan PDIP dan Prabowo. Jika Jokowi melihat bahwa baik PDIP maupun Prabowo tidak memberikan jalan yang menguntungkan bagi dia, maka dia bisa memilih untuk membangun kekuatan politik baru, meninggalkan Prabowo maupun meninggalkan PDIP. Ya, ini karena sudah tercium juga kan ada sebuah wacana untuk dia bikin partai baru kan ya, atau membesarkan PSI, partainya si Kaisang. Nah, sekarang ini ya, jadi konkretnya dia bisa bikin partai baru atau mengambil alih partai yang ada, misalnya PSI ya kan. Itu bisa seperti itu. Atau dia kemudian PSI dan konsolidasi dengan partai-partai kecil lainnya untuk persiapan pemilu 2029. Dia bisa membawa loyalis yang ada di PDIP untuk keluar dari PDIP dan membentuk poros politik sendiri atau gabung di partai politik barunya. Kemudian menggunakan basis loyalis yang masih ada di birokrasi dan juga ada di militer. Polri juga ya. Karena Jokowi ini kan masih memiliki banyak pengaruh di pemerintahan, di birokrasi, juga di TNI dan juga di Polri loh. Dia bisa mengamankan posisinya dengan menempatkan orang-orang loyal di posisi strategis sebelum meninggalkan jabatan. Dan itu kan sudah dilakukan ya. Dia tetap mengunci jabatan-jabatan kunci, jabatan-jabatan penting itu dia kunci. Dan ini orang-orang yang loyal sama dia. Kemudian Jokowi juga bisa menggunakan isu populis untuk membangun dukungan publik. Jika Jokowi ingin membangun gerakan politik baru, dia bisa memanfaatkan isu-isu populis seperti reformasi birokrasi, ekonomi rakyat, dan segala macam. Bisa jadi dia belusukan ke sana kemari seperti yang selama ini terjadi pasca dia udah lengser, kan dia masih ya. Itu adalah dalam rangka untuk mempertahankan loyalitas konstituen, loyalitas massa, dan juga sebenarnya anjang-anjang untuk membangun gerakan politik baru yang mengamankan dia dari segala macam tekanan dan tuntutan hukum mungkin, sama mengamankan anak-anaknya. Nah, konsekuensi dari langkah ini, PDIP dan Jokowi akan semakin berjarak kan, dan bisa menjadi musuh besar dalam politik Indonesia. Dan Prabowo akan menghadapi tantangan besar jika Jokowi benar-benar membangun kekuatan baru, ya. Karena Prabowo itu kan secara faktual ternyata kan kekuatannya nggak banyak, nggak ada bahkan kan dia satu-satunya kekuatan tuh cuma Gerindra, ya. Sementara keroyokannya kalau sampai Jokowi bisa lepas dari dia ya banyak. PDIP ngeroyok dia, nanti Jokowi dengan partai barunya juga ngeroyok dia dan semuanya menimbulkan multipolarisasi yang luar biasa sehingga bisa terjadi perpecahan besar di kalangan elit politik Indonesia. Sekarang kita coba prediksi ya dalam 3 sampai 6 bulan ke depan dimulai dari bulan Februari ini ya 3 sampai 6 bulan ke depan. Skenario pertama, jika eskalasi berlanjut akan terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan daerah-daerah basis PDIP. Bisa bisa ada lebih banyak tokoh politik yang ditangkap nih atau ditekan secara hukum. Kalau ini terjadi, ekonomi bisa terganggu jika konflik politik semakin memanas kan. Lalu skenario yang kedua, jika ada rekonsiliasi, PDIP dan Prabowo bisa menemukan titik temu untuk berbagi kekuasaan dan ini amat sangat possible ya. Kasus Hasto Kristianto ini bisa berakhir dengan kompromi politik. Situasi bisa lebih tenang, walaupun tetap ada ketegangan di bawah permukaannya. Nah, sekarang skenario yang ketiga, kalau Jokowinya bergerak sendiri. Kan ini sangat mungkin ya, karena dia masih didukung oleh oligarki-oligarki, karena dia masih punya resources
untuk bergerak sendiri. Bisa muncul partai baru yang menjadi alternatif bagi loyalis PDIP yang loyal terhadap Jokowi ya. Dan juga partai-partai baru yang loyal kepada partai barunya dia tuh loyalis PDIP dan Prabowo gitu. Dan Jokowi bisa menarik banyak pendukung muda dan menciptakan dinamika baru dalam politik Indonesia. Bisa tuh. Dia jualan Kaisang, dia jualan influencer, dia jualan Gibran, nggak ngerti ya. Tapi ya nyatanya bisa juga tuh kan. Sehingga pemilu 2009 itu akan bisa tiba-tiba muncul kekuatan baru. Walaupun sebetulnya eksperimen dia dengan PSI yang orang-orang muda juga gagal total ya. Tapi kan ini adalah sebuah dinamika politik yang menarik karena politik Indonesia tuh kan penuh banget drama, intrik gitu ya. Jadi apapun bisa terjadi. Sekarang bisa nggak kita simpulkan akankah ini berujung pada krisis besar? Kalau PDIP memilih jalur konfrontasi penuh, maka Indonesia bisa menghadapi krisis politik serius yang berdampak banget pada stabilitas nasional, sebagaimana terjadi pada 98. Tapi kalau ada kompromi politik, maka konflik ini bisa mereda, walaupun memang tidak benar-benar selesai. Kayak buying time aja sebenarnya. Kalau kompromi itu kan buying time aja. Kalau Jokowi membangun kekuatan baru, maka landscape politik Indonesia bisa berubah secara drastis dalam beberapa tahun ke depan, at least dalam 5 tahun ke depan. Nah, apakah Jokowi akan tetap bertahan di tengah atau mulai condong ke salah satu kubu? Kita nggak ngerti, kita prediksi aja. Apakah ada langkah-langkah Prabowo untuk mengamankan pemerintahan barunya dari potensi gangguan politik kedua belah pihak nih, yang berseteru nih? Apakah ada kemungkinan keterlibatan asing yang lebih dalam di dinamika ini, artinya terjadi hybrid warfare misalnya? Nah, kalau ingin eksplorasi lebih lanjut, kita bisa bikin analisis mendalam per skenario, ya, per skenario ya, dengan peta kekuatan politik masing-masing kubu dan strategi terbaik yang bisa mereka ambil. Strategi dan manuver politik selanjutnya ya. Dinamika politik pasca penahanan Hasto ini kan bisa bergerak ke segala arah tergantung pada bagaimana masing-masing kubu merespons. Ini analisis strategi yang kemungkinan besar akan diambil oleh para aktor-aktor utama politik Indonesia ya. PDIP, bertahan atau melawan? PDIP kini kan dihadapkan pada dilema besar loh. Apa mereka akan melakukan perlawanan politik secara frontal tak pasti atas keinginan dari Hasto nih ya, atau memilih jalur kompromi. Misalnya opsi satu nih, perlawanan terbuka. Mampu nggak, kuat nggak nih PDI kalau benar-benar merasakan ada ancaman eksistensial, mereka bisa melakukan serangan balik dengan beberapa langkah. Mobilisasi massa, ya, karena mereka punya basis massa kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Mereka bisa mengorganisir demonstrasi besar untuk menekan pemerintah dan membangun narasi bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi politik. Jika eskalasi tidak terkontrol, ini bisa berubah menjadi krisis politik seperti reformasi 98. Kemudian, serangan balik di DPR. PDIP masih memiliki kursi terbesar di DPR. Mereka bisa menggunakan parlemen untuk menghambat kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama apa? Terkait APBN kebijakan ekonomi. Ini bisa membuat pemerintahan baru kesulitan dalam mengimplementasikan agenda politiknya atau membangun koalisi oposisi. PDIP bisa mencoba membentuk aliansi dengan partai lain yang juga merasa terancam nih karena ada sprindik-sprindik juga nih seperti Nasdem, PKB gitu. Atau misalnya Demokrat dan Golkar juga melihat ancaman terhadap mereka, bisa-bisa aja mereka bergabung dengan oposisi kan. Jadi ini bisa menciptakan blok oposisi yang kuat yang bisa menantang Presiden Prabowo. Opsi 2, kalau PDIP mau kompromi dengan Prabowo. Jika Megawati melihat melawan itu terlalu berisiko, mungkin dia bisa melakukan sebuah approach pendekatan yang lebih lunak ya. Deketin Prabowo untuk kesepakatan politik. Dan ini kan sering terjadi sama mereka berdua ya. Megawati bisa mencoba negosiasi dengan Prabowo untuk menyelamatkan kader-kadernya yang terancam sprindik-sprindik. Mungkin ada kesepakatan di mana PDIP tetap mendapat posisi penting dalam pemerintahan dengan syarat mereka tidak boleh terlalu konfrontatif. Jadi pro pemerintahan, murni gitu kan. Lalu PDIP bisa mengalihkan fokus ke pemilu 2009. Ya udah, Hasto ini menjadi tumbal gitu. Lalu mereka mengkonsolidasikan energi dan kekuatan mereka karena mereka merasa perlawanan ini nggak efektif. Mereka akan melakukan sebuah strategi fokusnya ke strategi jangka panjang.
Misalnya mempersiapkan figur baru untuk pemilu 2009 dan memperkuat jaringan politiknya. Dan mereka nanti akan bisa lobby-lobby atau negosiasi-negosiasi untuk menyelamatkan Hasto Kristianto. Kan bisa begitu kan ya. Lalu kalau dari sisi Jokowi ini opsinya ya, dia menyeberang ke Prabowo atau bermain dua kaki. Dia udah menyeberang sih kalau soal ke Prabowo udah ya. Nah sekarang kita mau lihat Jokowi ini mau nggak dia bermain dua kaki. Karena posisi Jokowi ini kan sebetulnya makin lama makin rumit loh. Dia ketika udah ada pertempuran seperti ini tuh dia harus memilih antara tetap dengan Prabowo atau mencoba mencari jalan tengah. Kalau dia mendekat ke Prabowo, maka dia meninggalkan PDIP secara mutlak. Ya, bisa itu. Dia akan berusaha untuk mengamankan posisi politiknya di pemerintahan ini dan memastikan loyalisnya tetap memiliki peran penting. Ini nanti oligarki bakal bermain kan, oligarki yang mendukung Jokowi bakal bermain. Tapi Jokowi harus siap menghadapi kemarahan PDIP dan Megawati nih kalau dia mau mainnya gitu. Opsi kedua, Jokowi bermain di tengah untuk menjaga kekuatan sendiri. Jadi Jokowi bisa tetap menjaga komunikasi dengan PDIP, tapi tetap mendukung Prabowo. Dia bisa berperan sebagai mediator. Kalau sampai terjadi krisis besar, Jokowi ini bisa muncul sebagai penyelamat. Tapi ini memerlukan high level capability ya. Nggak ngerti nih apakah bisa nih Jokowi melakukan itu. Dia bisa membangun citra baru sebagai tokoh yang sentral, sebagai tokoh sesepuh yang sentral dan dia berperan menjadi penengah gitu. Nggak ngerti nih bisa nggak ya? Tapi ini kan opsi ya. Kemudian bisa aja Jokowi membentuk poros politik baru. Kalau dia merasa PDIP nggak bisa diandalkan, Prabowo nggak bisa diandalkan, dia bisa membangun koalisi baru dengan partai-partai baru. Dan ini bisa menjadi persiapan untuk pemilu 2009 dengan basis loyalis Jokowi. Artinya maju ya mungkin Gibran gitu ya. Partai-partai kayak PSI, kemudian anak-anak milenial dan segala macam tuh bisa jadi bagian dari strategi ini. Ini kalau laku ya. Tapi ini namanya opsinya. Sekarang dari sisi Prabowo. Dia kan pasti mau mengamankan kekuasaan dari potensi gangguan kan. Maka Prabowo perlu memastikan bahwa pemerintahnya tidak bakal terganggu oleh gejolak politik apapun. Maka dia akan berusaha untuk menekan oposisi dengan manuver hukum. Jadi dia bisa mengancam PDIP dan oposisi yang terlalu berbahaya. Dia bisa menggunakan aparat hukum yang ada di bawah kekuasaan dia untuk menekan mereka lebih lanjut. Bisa juga ada kasus-kasus lain yang diarahkan ke tokoh PDIP untuk semakin memperlemah kekuatannya PDIP, gitu kan. Nah, bisa juga Prabowo tambah menciptakan koalisi besar untuk melakukan isolasi terhadap PDIP. Kan sekarang dia punya Golkar, PAN, Demokrat, dan dia akan berusaha untuk memastikan bahwa PDIP nggak akan punya sekutu. Nah, kalau PDIP bisa terisolasi, maka mereka akan sulit kan untuk melakukan perlawanan secara efektif. Lalu Prabowo, pemerintah juga bisa mengendalikan media dan opini publik karena mereka udah punya kuasa untuk mengontrol narasi-narasi bahwa langkah-langkah yang mereka lakukan ini, apapun langkah-langkah pemerintah ini adalah untuk stabilitas nasional. Jika mereka berhasil membangun opini, ya bahwa ini tuh penangkapan Hasto tuh bukan kriminalisasi politik loh, maka dukungan publik ke PDIP bisa lemah. Berikutnya, Prabowo akan menggunakan momentum ini untuk menyusun tim ekonomi kuat untuk menghindari krisis. Karena salah satu cara meredam gejolak politik, kalau misalnya PDIP mau bikin rame gitu ya, maka salah satu cara untuk meredam gejolak politik adalah memastikan ekonomi tetap stabil. Jadi Prabowo harus memastikan tim ekonominya mampu menjaga kepercayaan pasar dan investor agar tidak terjadi goncangan ekonomi. Maka ini kita coba prediksi dalam beberapa minggu ke depan ya. Ada target nggak yang mau diserang berikutnya? Bisa ada lebih banyak tokoh PDIP yang diproses hukum kah? Tokoh-tokoh yang dekat dengan Megawati kemungkinan besar akan diawasi ketat kah? Atau partai oposisi lain seperti Nasdem atau PKB bisa menjadi target berikutnya kan? Kalau mereka ternyata juga menunjukkan tanda-tanda perlawanan, bisa ya. Sekarang reaksi PDIP dalam minggu-minggu ke depan gimana ya? Kalau mereka memilih melawan, maka kita akan lihat dalam waktu dekat terjadi demonstrasi besar-besaran. Kalau mereka memilih negosiasi, maka terjadilah komunikasi antara Megawati dengan Prabowo untuk mencari jalan tengah. Jadi di sini Megawati harus mengambil keputusan besar terkait arah politik partainya ke depan. Ada nggak dalam minggu-minggu depan ini terjadi krisis politik yang serius?
Ini hanya bisa terjadi kalau PDIP melakukan perlawanan penuh karena takut ya. Nanti tokoh-tokohnya akan perlakukan sama seperti Hasto. Ya, maka kalau sampai terjadi seperti itu, maka kita bisa lihat ada ketidakstabilan, gejolak politik dalam beberapa bulan ke depan. Tapi jika ada negosiasi, konflik bisa mereda, walaupun ketegangan tetap ada ya. Nah, kalau Jokowi mengambil langkah drastis, membentuk kekuatan baru, maka kita bisa melihat pergeseran besar dalam lanskap politik Indonesia. Jadi ini benar-benar ya Indonesia tuh dalam persimpangan politik ya, di dalam peradaban baru ini. Kalau PDIP melawan, bisa terjadi krisis politik besar, dan ini bakal berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan baru. Kalau ada negosiasi, maka konflik ini bisa mereda, tapi nggak benar-benar selesai. Ini buying time ya, negosiasi itu buying time. Kalau Jokowi bergerak sendiri, kita bisa melihat dinamika politik yang benar-benar baru dalam tahun-tahun ke depan. Nah sekarang, apakah Megawati akan memilih jalur perlawanan atau kompromi? Bagaimana strategi Prabowo dalam menghadapi potensi ancaman dari PDIP? Apakah Jokowi akan tetap bertahan di tengah atau mulai membangun kekuatan politik baru? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.